Yang kedua adalah kebijakan mutu. Adalah keseluruhan maksud dan tujuan organisasi perusahaan yang berkaitan dengan mutu yang secara formal dinyatakan oleh pimpinan puncak. Jadi yang namanya mutu itu setiap produk itu akan berbeda. Jadi contohnya yang menarik adalah HP. Nah, ada HP ketika produk itu bermutu itu ketika harganya murah dengan kualitas yang bagus. Ada mutu yang mengedepankan teknologi daripada harga, maka harganya cenderung lebih tinggi. Nah, itu pun juga ada yang seperti itu. Tergantung dari pimpinan puncak, ya, pengen mengarahkannya kemana. Manajemen mutu adalah seluruh aspek fungsi manajemen yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mutu yang telah dinyatakan oleh pimpinan puncak tadi ya. Jadi kebijakan mutu adalah dari keseluruhan maksud dan tujuan. Kalau manajemen adalah seluruh aspek fungsi manajemen. Ya. Kalau yang keempat adalah pengendalian mutu. Nah, itu adalah teknik-teknik dan kegiatan-kegiatan operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan mutu. Pengendalian mutu meliputi monitoring suatu proses, melakukan tindakan koreksi bila ada ketidaksesuaian dan menghilangkan penyebab timbulnya hasil yang kurang baik pada tahapan rangkaian mutu yang relevan untuk mencapai efektivitas yang ekonomis. Jadi yang namanya produksi tentunya akan ada kemungkinan untuk barangnya itu retur atau tidak sesuai dengan kebijakan. Tetapi ketika adanya pengendalian mutu itu untuk proses pembuatan ulang itu diminimalisir karena adanya langkah-langkah yang disesuaikan dengan perusahaan. Nah, jadi meminimalisir kerugian, terus meminimalisir adanya cacat produksi dan lain sebagainya itu pun juga adanya pengendalian mutu. Yang kelima adalah jaminan mutu, adalah seluruh perencanaan dan kegiatan sistematis yang diperlukan untuk memberikan suatu keyakinan atau jaminan yang menandai bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu. Jadi untuk pengendalian mutu perlu adanya jaminan mutu agar kita punya standar yang harus dipenuhi ketika melakukan produksi ataupun mengirimkan produk ke konsumen. Fungsi yang berkaitan dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah perencanaan dan rekayasa mutu, yaitu adalah perencanaan dan rekayasa mutu terdiri dari fungsi-fungsi staf spesialis dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan. Definisi dan perencanaan mutu pada tahap sebelum produksi secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah saran terhadap manajemen mengenai kebijakan mutu perusahaan dan penyusunan tujuan-tujuan mutu yang realistis. Jadi sebelum ditetapkan oleh pemimpin puncak ataupun manajemen, perlu adanya saran. Sarannya dari mana? Bisa dari seluruh stakeholder, baik konsumen, baik dari bagian produksi, dan lain sebagainya. Itu bisa seperti itu. Berikutnya adalah analisis persyaratan mutu pelanggan dan penyusunan spesifikasi rancangan. Nah, ini pun juga bisa dilakukan. Jadi ketika mau melakukan perencanaan, kita melakukan survei langsung kepada konsumen. Tinjau ulang dan mengevaluasi rancangan produk untuk memperbaiki mutu dan mengurangi biaya mutu. Nah, setelah kita tetapkan tujuannya, kita lihat ulang dan kita evaluasi apakah rancangan produknya itu baik dan apakah dikerjakan secara efektif dan efisien. Mendefinisikan standar mutu dan menyusun spesifikasi produk. Nah, jadi ketika contohnya adalah pelanggan ingin tas yang terbaik yang anti air. Nah, itu pun didefinisikan secara detail agar setiap orang yang mengerjakan itu tahu oh yang baik itu seperti apa. Berikutnya adalah merencanakan pengendalian proses dan menyusun prosedur-prosedur untuk menjamin kesesuaian mutu. Setelah kita tahu, kita jabarkan definisinya, oh harus dari bahan ini, bahan ini, bahan ini, lalu kita buat SOP untuk mengerjakannya. Ya. Berikutnya adalah mengembangkan teknik-teknik pengendalian mutu dan metode inspeksi, termasuk merancang peralatan uji khusus. Nah, setelah dilakukan proses atau SOP untuk menyusun, maka kita juga harus melihat atau membuat metode untuk melakukan evaluasi apakah produk tersebut layak untuk dijual atau tidak. Berikutnya adalah melaksanakan studi kemampuan proses. Nah, ini pun juga penting. Jadi, setelah kita lakukan evaluasi, kita lihat juga kira-kira perusahaan kita itu mampu memproduksi produk tersebut berapa ratus ribu ya, dalam sekali produksi. Itu pun juga penting. Berikutnya, setelah kita
lihat kemampuan prosesnya seperti apa, kita analisa juga biaya mutunya. Untuk apa? Untuk menentukan harga jualnya. Berikutnya adalah perencanaan pengendalian mutu untuk bahan yang diterima, termasuk evaluasi para pemasok. Nah, di dalam analisis biaya mutu, tentunya kita juga harus melihat bagaimana pemasok itu memberikan barangnya, apakah sesuai dengan spek yang ditentukan oleh perusahaan atau tidak. Berikutnya adalah audit mutu di tingkat perusahaan. Maka perlu adanya quality control untuk melihat apakah produknya sesuai dengan harapan konsumen atau tidak. Berikutnya adalah mengorganisasi program pelatihan dan peningkatan motivasi untuk perbaikan mutu. Jadi yang namanya mutu itu kan standarnya harus ditingkatkan. Nah, hal yang paling penting nih untuk meningkatkannya selain mesin itu juga adalah orang yang melakukannya. Orang yang melakukannya itu harus dilakukan adanya pelatihan dan peningkatan motivasi agar apa yang diberikan kepada konsumen itu juga sesuai dengan harapan dari perusahaan. Nah, sesuai standar dari perusahaan. Yang kedua adalah pengendalian mutu. Mengacu pada Kadarisman 1994 sesuai dengan standar ISO 9000, maka kegiatan pengendalian memiliki fungsi antara lain yang pertama membantu dalam membangun pengendalian mutu pada berbagai titik dalam proses produksi. Jadi di dalam proses produksi tentunya ketika hasilnya tidak sesuai, ketika itu tidak dilakukan pengendalian mutu itu akan merombak semuanya. Tapi ketika kita melihat oh ternyata di bagian ini yang perlu diperbaiki. Jadi ketika semuanya terdokumentasi dengan baik, maka akan terlihat mana yang kurang sesuai dengan prosedur yang diterapkan. Yang kedua adalah memelihara dan mengkalibrasi peralatan pengendalian proses. Ini pun juga penting. Jadi sebelum kita melakukan proses produksi, tentunya kita harus mengkalibrasi. Ketika sudah digunakan, kita juga harus memeliharanya. Yang ketiga adalah meneliti cacat yang terjadi dan membantu memecahkan masalah mutu selama produksi. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Jadi ketika kita melakukan produksi, itu pun pasti ada beberapa produk itu yang gagal jadi. Nah, itu pun ketika kelihatan, ya, ketika terdokumentasi semuanya, itu akan kelihatan mana yang perlu diperbaiki, bagian mana yang perlu diperbaiki. Tidak harus keseluruhan dari sistem produksinya. Berikutnya adalah melaksanakan pengendalian mutu terhadap bahan yang diterima. Nah, jadi bisa jadi permasalahannya berada di pemasok. Nah, jadi maka input yang diberikan itu harus sesuai dengan standar dulu. Lalu diproduksi dengan baik, maka akan menghasilkan barang yang baik. Berikutnya adalah mengoperasikan laboratorium uji untuk melaksanakan uji dan analisa. Nah, jadi kenapa dibutuhkan uji dan analisa? Agar ketika dilakukan proses produksi massal itu tidak terjadi kekeliruan, lebih ke seperti itu. Berikutnya adalah mengorganisasikan inspeksi pada setiap tahap proses dan spot checks bila mana diperlukan. Jadi perlu adanya penyiapan inspeksi di setiap bagian agar terlihat mana nih bagian yang kurang, mana bagian yang perlu diperbaiki. Berikutnya adalah melaksanakan inspeksi akhir untuk menilai mutu produk akhir dan efektivitas pengukuran pengendalian mutu. Jadi di akhir produksi itu perlu quality control untuk melihat apakah benar-benar produk itu sesuai dengan keinginan konsumen. Berikutnya adalah memeriksa mutu kemasan untuk memastikan produk mampu menahan dampak transportasi dan penyimpanan. Nah, ini penting sekali teman-teman. Jadi bagaimana produk itu ketika dikemas itu diterima oleh konsumen itu sama persis. Jadi tidak hanya nanti rusak di perjalanan. Nah, itu pun perlu dipikirkan. Berikutnya adalah melakukan uji untuk mengukur dan menganalisa produk yang diterima akibat tuntutan konsumen. Jadi yang namanya perusahaan itu kan tugasnya menyenangkan konsumen. Nah, tentunya kita harus melakukan uji ya, seberapa puas mereka mendapatkan produk kita. Memberikan umpan balik data cacat dan tuntutan konsumen kepada bagian rekayasa mutu. Jadi menurut Hubei 1999, erat kaitannya dengan sistem pengolahan yang melibatkan bahan baku, proses pengolahan, penyimpangan yang terjadi, dan hasil akhir. Jadi menurut Hubei, pengendalian mutu itu lebih ke bahan baku masuk,
lalu diproses, proses pengolahan, lalu proses penyimpanan atau penyimpangan yang terjadi, dan juga hasil akhirnya. Ya, hasil akhir ketika diterima oleh konsumen. Ya.